Halo, perkenalkan nama saya Tiara Ameliani Riworatu dengan NIM 22110051. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai 10 langkah proposal Gemastik 2024 tentang klepon spesial. Nah, yang pertama ada bisnis summary. Klepon spesial adalah bisnis kuliner yang menawarkan klepon dengan berbagai varian rasa dan inovasi modern. Kami menggunakan bahan alami berkualitas tinggi untuk menciptakan klepon yang tidak hanya lezat tetapi juga menarik secara visual. Kami berkomitmen untuk menghadirkan klepon yang lebih sehat dan menarik bagi semua kalangan. Visi menjadi brand klepon premium yang dikenal luas di Indonesia dan mancanegara. Misi menyediakan klepon berkualitas tinggi dengan berbagai varian rasa yang inovatif. Kemudian meningkatkan apresiasi terhadap jajanan tradisional Indonesia, memperluas pasaran klepon melalui strategi pemasaran inovatif dan efisien. Kemudian ada mendukung petani lokal dengan menjalin kemitraan untuk mendapatkan bahan baku berkualitas. Yang kedua ada business problem. Nah, masalah utama yang pertama itu ada kurangnya inovasi produk, di mana klepon tradisional umumnya hanya tersedia dalam satu varian rasa, yaitu klepon isi gula merah. Hal ini membuat konsumen cepat bosan dan kurang tertarik. Kemudian ada keterbatasan pasar. Penjualan klepon biasanya terbatas pada pasar lokal dan tidak menjangkau pasar yang lebih luas, baik nasional maupun internasional. Ini membatasi pertumbuhan bisnis. Kemudian ada kurangnya brand awareness. Klepon tradisional kurang terkenal di generasi muda yang lebih tertarik pada makanan modern. Berbanding branding yang lemah membuat klepon sulit tersaing dengan produk-produk modern lainnya. Yang keempat itu kualitas dan keberlanjutan bahan baku. Ketersediaan dan kualitas bahan baku seperti tepung ketan dan gula aren seringkali tidak konsisten, mempengaruhi kualitas produk akhir. Yang ketiga ada market size. Nah, dalam market size ini yang pertama tuh ada total addressable market. Nah, seluruh penduduk Indonesia yang mengkonsumsi jajanan tradisional diperkirakan sekitar 270 juta orang. Kemudian ada serviceable available market, di mana produk perkotaan di Indonesia ini memiliki akses ke toko-toko modern dan online. Perkiraan sekitar 150 juta orang. Penduduk perkotaan cenderung memiliki daya lebih tinggi dan lebih terbuka terhadap inovasi produk. Yang ketiga ada serviceable attainable market. Target awal kami ada 5% dari pasar perkotaan, sekitar 7,5 juta orang. Target ini dapat mencapai strategi pemasaran yang efektif dan produk yang inovatif. Yang keempat ada solution. Nah, di dalam solution ini ada inovasi produk, yaitu mengembangkan berbagai varian rasa klepon seperti klepon rasa coklat, klepon rasa matcha, dan klepon rasa keju. Selain itu, kami juga menawarkan klepon dengan tampilan yang lebih menarik dan modern untuk menarik perhatian konsumen. Kemudian ada pemasaran digital. Nah, manfaat media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok untuk mempromosikan produk. Kemudian ada branding, membangun brand yang kuat dan menarik bagi generasi muda dengan desain kemasan yang modern dan strategis serta pemasaran yang kreatif. Kemudian yang terakhir adalah search bahan baku. Nah, menjalin kemitraan dengan petani lokal untuk memastikan kualitas dan keberlanjutan bahan baku. Kami akan bekerja sama dengan koperasi petani untuk mendapatkan bahan baku yang berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif. Yang kelima adalah bisnis model. Di dalamnya ada penjualan langsung. Nah, menjual klepon melalui toko online dan offline di pusat perbelanjaan. Kami akan membuka gerai di pusat perbelanjaan besar dan lokasi strategis lainnya untuk menjangkau konsumen secara langsung. Kemudian ada event dan festival. Nah, berpartisipasi dalam pameran makanan dan festival untuk meningkatkan brand awareness. Kami akan mengadakan demo masak dan memberikan sampel gratis kepada pengunjung untuk memperkenalkan produk kami.
Kemudian ada langganan bulanan, menawarkan paket langganan bulanan bagi pelanggan tetap. Pelanggan dapat berlangganan paket kupon dengan berbagai varian rasa yang akan dikirimkan secara berkala ke alamat mereka. Yang keenam adalah produk market fit and MVP. Minimum Viable Product atau MVP. Produk awal kami adalah kupon dalam 3 rasa, yaitu original, coklat, dan matcha yang dijual dalam kemasan modern dan menarik. Produk ini akan diluncurkan secara terbatas untuk menguji respon pasar dan mendapatkan feedback dari konsumen. Kemudian ada uji pasar. Nah, peluncuran terbatas MVP di beberapa lokasi strategis untuk mengukur minat dan pendapatan feedback langsung dari konsumen. Kami akan menganalisis data penjualan dan feedback konsumen untuk menyempurnakan produk sebelum meluncurkan secara lebih luas. Nah, yang ketujuh ada experiment selection. Nah, yang pertama ada discovery experiment. Di dalamnya adalah survei online, yaitu dengan cara mengumpulkan data preferensi konsumen tentang rasa dan kemasan melalui survei online. Kami akan menggunakan platform seperti Google Forms dan SurveyMonkey untuk menyebarkan survei. Kemudian ada fokus grup diskusi. Nah, mengadakan diskusi kelompok dengan konsumen untuk mendapatkan insight mendalam tentang kebiasaan konsumen, kupon, dan preferensi rasa. Kemudian ada validation experiment. Di dalamnya ada penjualan terbatas MVP. Nah, meluncurkan produk dalam skala kecil untuk mengukur minat dan tingkat pembelian. Kami akan menjual produk di pasar lokal, pameran makanan, dan melalui toko online. Kemudian adalah A or B testing pada kampanye iklan digital. Nah, menguji berbagai strategi pemasaran digital untuk menentukan yang paling efektif. Kami akan menggunakan platform iklan seperti Facebook Ads dan Google Ads untuk menguji berbagai pesan dan visual iklan. Yang berikut adalah eksperimen sequences. Di dalamnya ada survei online, mengumpulkan data preferensi konsumen tentang rasa dan kemasan. Survei ini akan membantu kami memahami selera konsumen dan mengidentifikasi varian rasa yang paling diminati. Kemudian ada peluncuran MVP terbatas. Nah, menjual produk dalam skala kecil untuk menguji pasar. Kami akan meluncurkan produk di beberapa lokasi strategis. Kemudian ada analisis data. Menganalisis hasil dari eksperimen untuk membuat keputusan yang berdasarkan data. Kami akan menggunakan data penjualan, feedback konsumen untuk menyempurnakan produk dan strategi pemasaran kami. Yang ke-9 adalah exit strategy. Di dalamnya ada akuisisi. Nah, menjual bisnis kepada perusahaan makanan besar yang ingin memperluas portofolio produk tradisional. Akuisisi ini akan memberikan return on investment yang signifikan bagi investor. Kemudian ada initial public offering atau IPO melalui penawaran saham perdana di bursa efek atau mendapatkan dana tambahan dan memberikan keuntungan kepada investor awal. Nah, IPO akan membuka peluang bagi publik untuk berinvestasi dalam bisnis kami dan memperluas bisnis ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, yang terakhir ada merger atau bergabung dengan bisnis makanan lain yang memiliki visi dan misi serupa untuk memperkuat posisi pasar. Nah, merger ini akan menciptakan sinergi dan meningkatkan efisiensi operasional serta memperluas jangkauan pasar. Nah, yang 10 yaitu tim. Tim kami sendiri terdiri dari 7 orang, yaitu masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawabnya seperti yang ada di layar. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf.